Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan walaupun pembelajaran lewat daring, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah buat kita semua. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih kelas 8 Madrasah Sanawiyah bab 1, sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Pada pertemuan kita ini kita akan fokus membahas tentang sujud syukur. Kalau di pertemuan kemarin kita telah belajar tentang sujud sahwi. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sujud sahwi, dan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas sujud tilawah. Tujuan dari pembelajaran ini tentunya setelah menyelesaikan pembelajaran, mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat menunjukkan sikap tunduk, patuh, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, peserta didik menunjukkan sikap jujur, santun, tawadu, dan menghormati sesama. Ketiga, peserta didik memahami pengertian sujud syukur dan sebab-sebabnya. Keempat, peserta didik dapat mengimplementasikan tata cara sujud syukur. Yang kelima, peserta didik dapat mempraktikkan tata cara sujud syukur dengan benar. Itu adalah tujuan dari belajar kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami pengertian sujud syukur dan sebab-sebabnya secara benar dan baik. Mari kita awali dengan renungan, sebuah renungan buat kita. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberi kesempatan untuk hidup di dunia dan selalu merasakan nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Salah satu bukti syukur kita kepada Allah adalah menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Selain itu juga dengan melakukan sujud kepadanya, tidak hanya kita manusia, tetapi seluruh ciptaan Allah yang di langit seperti matahari, bintang, bulan, dan yang di bumi seperti pohon-pohon, gunung, hewan, laut, sungai, dan lain-lain juga bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara sujud mereka tentu tidak sama dengan sujud yang kita lakukan. Sujud merupakan suatu sarana agar manusia melepaskan diri dari kesombongan dan keangkuhan. Dengan menyadari bahwa asal manusia diciptakan dari tanah dan ia pun akan kembali ke tanah. Tanah adalah lambang kehinaan dan kerendahan diri manusia di hadapan Allah, sehingga sujud akan menjadikan manusia seakan-akan kembali pada asalnya. Dengan bersujud, kita berarti tunduk dan pasrah, sekaligus menyadari betapa kecil dan tidak berdayanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sungguh tidak patut bagi kita bersingkap angkuh dan sombong kepada sesama, karena hanya Dialah yang maha tinggi dan maha agung, satu-satunya zat yang patut disembah. Nah, itu bisa menjadi bahan renungan buat kita semua, bahwasanya sujud itu sebagai bentuk tunduk dan kepasrahan kita. Sekaligus kita harus sadar betapa kecil dan tidak berdaya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ketentuan sujud syukur. Yang pertama adalah pengertian sujud syukur.
Dalam hidup ini kita tidak pernah terlepas dari nikmat Allah. Udara yang kita hirup, makan dan minum yang setiap hari kita konsumsi, tempat tinggal dan lain-lain, semuanya merupakan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Bersyukur tidak hanya semata-mata saat mendapat kesenangan maupun nikmat saja, melainkan saat kamu terhindar dari mara bahaya atau musibah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keselamatan. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca hamdalah dan menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Selain itu, dalam keadaan tertentu, kita bahkan dianjurkan untuk mengungkapkan syukur dan bersujud yang disebut dengan sujud syukur. Jadi, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat atau karena terhindar dari bahaya atau musibah. Sekali lagi, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat atau karena terhindar dari bahaya atau musibah, atau karena mendapatkan kabar gembira. Itu adalah pengertian dari sujud syukur. Yang kedua, hukum dan dalil sujud syukur. Bersyukur kepada Allah adalah kewajiban kita sebagai hambanya. Sementara itu, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sujud syukur adalah sunnah. Jadi bersyukur kepada Allah itu wajib, sementara bersyukur dengan cara sujud syukur itu sunnah. Jadi cara bersyukur kepada Allah itu bermacam-macam. Bisa dengan mengucapkan Alhamdulillah, atau bisa dengan memberi rizki yang telah kita dapatkan, berbagi terhadap sesama, itu juga sebagai bentuk rasa syukur. Nah, salah satu yang akan kita bahas, bentuk rasa bersyukur dengan cara sujud syukur, hukumnya adalah sunnah. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw busyira bihi kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa hasanahu. Yang artinya, dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi yang menganggapnya sebagai hadis hasan. Itu adalah hukum dan dalil dari sujud syukur, yang mana hukumnya adalah sunnah. Sujud syukur hukumnya sunnah, dalilnya seperti yang telah dibacakan tadi. Yang ketiga, sebab-sebab seseorang disunnahkan untuk melakukan sujud syukur, yaitu yang pertama, karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. Yang ketiga, karena terhindar atau selamat dari bahaya yang akan menimpanya. Pembahasan yang terakhir tentang sujud syukur adalah syarat dan rukun sujud syukur. Syarat sujud syukur, yang pertama adalah syarat sujud syukur. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan sujud syukur. Antara lain, 1. Suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat. Yang kedua, menghadap kiblat sebagaimana sholat jika mengetahui arah kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Itu adalah syarat dari sujud syukur. Yang B, rukun sujud syukur. Sedangkan yang termasuk rukun sujud syukur antara lain, 1. Niat. Yang kedua, takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Yang ketiga, sujud sambil membaca doa sujud syukur.
Yang keempat, duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. Yang kelima, salam sudah bangun dari sujud. Yang keenam, tertib. Adapun bacaan yang masyhur ketika sujud syukur adalah sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, dan yang terakhir pembahasan kita dari sujud syukur adalah hikmah bersyukur dengan sujud atau sujud syukur. Hikmahnya yang dapat dipetik dari pelaksanaan sujud syukur antara lain adalah A. Mengingatkan dan mendekatkan diri kepada zat yang memberi nikmat dan keselamatan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. B. Menghindarkan diri dari sifat sombong. C. Allah akan menambah nikmat untuk kita. D. Sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya. E. Mendapatkan pahala dan di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi mereka yang pandai bersyukur. F. Membantu membuat badan menjadi lebih sehat. Nah, itu adalah pembahasan materi kita tentang sujud syukur. Untuk selanjutnya, mari kita selesaikan sebagai aktivitas siswa. Di sini ada tabel-tabel yang bisa kalian kerjakan. Di situ ada tabel atau perintah untuk menyelesaikan. Setelah kamu mengetahui sebab-sebab sujud syukur, coba sekarang kamu tulis beberapa contoh sebab-sebab sujud tersebut berdasarkan pengalaman yang pernah kamu alami atau peristiwa yang ada di sekitar lingkunganmu. Sebab-sebab sujud syukur: 1. Karena mendapat nikmat dan karunia dari Allah. Apa contohnya? Misalkan kalian pernah mendapatkan hadiah atau mendapatkan uang, rizki dalam bentuk apa, silakan kalian catat dari pengalaman yang pernah kamu alami atau peristiwa yang pernah terjadi di sekitar lingkunganmu. Kalian catat, kemudian hasilnya bisa kalian kirim ke bapak guru yang mengajarnya. Materi tentang sujud syukur telah selesai. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita pelajari bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.